Bab 2419. Harus menemukan orang ini. Tetapi saat aku sedang mencari informasi, aku tidak menunjukkan tujuanku. Orang-orang ini pasti tahu bahwa kita akan pergi menggunakan kapal spiritual, tetapi mereka seharusnya tidak tahu arahnya, dan juga tidak tahu bahwa kita akan menaiki kapal spiritual ini. Kata Kuart Lu. Dan ketika kita berangkat, kita sudah bersembunyi di kedalaman laut badai, dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Eric Kin mengangguk. Laut di dekat pulau selatan dalam dan kacau serta berbahaya. Bahkan orang dengan fase penilaian harus dipimpin oleh seorang kultivator yang berpengalaman agar tidak terjun langsung ke dalam bahaya. Para penguntit itu seharusnya terjebak setidaknya selama 1 hari. Setelah 1 hari, kapal spiritual telah bersembunyi di lautan luas. Hanya saja tidak tahu siapa yang mengirim orang ini untuk mengikutinya. Klub apoteker wilayah utara, lembah dewa obat, atau tokoh besar yang berkolusi dengan ketua iblis. Adapun untuk kapal spiritual ini, sebenarnya Eric Kin tidak sepercaya Kuart Lu. Meski hanya tebak-tebakan, tetapi Eric Kin selalu merasa ada yang salah dengan kapal spiritual ini. Nicholas Peng, aku akan menyerahkan satu hal padamu. Sambil berjalan, Eric Kin melakukan transmisi suara dan berbicara tentang isi pikirannya. Selama 3 hari berikutnya, kapal spiritual terus menerjang angin dan ombak, jauh dari sekitar pulau selatan, dan secara resmi memasuki laut badai. Dan di pulau selatan, 7 orang yang mengikuti Eric Kin mirip dengan spekulasi Eric Kin. Setelah terjebak selama sehari, mereka berjalan keluar dari hutan lebat dengan raut wajah yang tidak enak dilihat. Beberapa orang terjebak oleh pola dewa Eric Kin dan hampir menggila. Awalnya, mereka berhati-hati, berniat mencari celah dalam formasi. Setelah tidak menemukan hasil, pria yang merupakan ketua itu mengertakkan giginya dan setuju untuk menghancurkan tempat itu. Bahkan jika pergerakannya terlalu keras, itu akan menarik perhatian kultivator lain di pulau selatan, dia juga tidak peduli. Apa yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahkan jika mereka menghancurkan hutan lebat di depan mereka menjadi reruntuhan, mereka masih tidak bisa keluar dari daerah ini. Pada saat ini, sang ketua sangat menyesal, kenapa dia tidak mempraktikkan cara pembentukan formasi sebelumnya. Namun, pada saat ke-7 orang ini merasa tidak akan bisa keluar dari formasi ini, pada hari kedua, ada seseorang yang tidak sengaja berjalan keluar dan ternyata dia berhasil keluar. Kenapa dia dapat keluar dengan begitu mudah? Apakah formasinya sudah hilang? Ketua ini terkejut menemukan bahwa tidak hanya beberapa orang yang mendapatkan kembali kebebasan mereka, bahkan hutan lebat yang mereka hancurkan juga tidak nyata. Semuanya tampaknya tidak berubah, kecuali bahwa mereka menghabiskan lebih dari 1 hari di tempat yang buruk ini. Sebenarnya, inilah yang diharapkan Eric Kin. Pola dewa yang dia pakai didasarkan pada esensi pola dewa. Hanya saja dengan level Eric Kin saat ini, tidak mungkin membuat orang masuk ke dalam formasi secara tidak sadar, dan tidak bisa menjaga stabilitas dalam waktu lama. Tetapi orang-orang ini dengan sengaja menekan kerohanian secara ekstrim untuk menyembunyikan tubuh mereka, yang setara dengan melompat ke dalam perangkap dengan mata tertutup. Dengan cara ini, dunia pola dewa palsu dibuka, dan jika tidak menghilang dengan sendirinya selama operasi, sangat sulit bagi orang-orang ini untuk keluar lagi. Tetapi ketika ke-7 orang ini buru-buru kembali ke kediaman Master Obat dan menghubungi teman-teman mereka yang menunggu di luar mansion dinasti Qin, mereka mengetahui bahwa Eric Kin dan yang lainnya tidak kembali selama 1 hari ini. Kultivator ini juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka ke-7 orang ini akan kehilangan Eric Kin saat mereka bergerak bersama-sama. Apakah dia pergi ke mansion dinasti Xiao? Orang bermarga Qin itu juga pernah ke sana sebelumnya, kata seseorang. Seharusnya tidak, kediaman dinasti Xiao berantakan, sekarang formasinya sudah terbuka,
Sekelompok kultivator sedang membangun kembali rumah mereka di sana. Jika mereka pergi, mereka tidak akan memiliki tempat untuk tinggal. Mari kita pergi dan lihat terlebih dahulu. Ketua dengan cemberut bergegas ke tempat tinggal dinasti Xiao tinggal bersama beberapa orang. Kemudian beberapa orang sedikit tercengang. Di dalam bangunan yang semula indah dan mirip istana, saat ini tembok-temboknya pecah di mana-mana, pavilion runtuh, air kolam menguap ke selokan lumpur, serta terdapat pepohonan tumbang dan patah. Jangan bilang itu sesuatu yang salah, bahkan jika itu dihancurkan dengan pukulan yang besar, semua orang akan percaya. Seperti beberapa orang, ada juga banyak kultivator yang berada di sini untuk menonton dan menunjuk-nunjuk. Tadi malam aku mendengar Kaisar Xiao berteriak dengan marah, berkata, "Bajingan ini, aku dengan baik hati memberimu token, tetapi kamu malah menghancurkan rumahku," atau semacamnya. Aku juga mendengarnya, samar-samar mengutuk seorang pria bermarga Qin atau semacamnya. Mungkinkah mansion Kaisar Xiao dihancurkan oleh seorang kultivator bermarga Qin? Teman seiman ini benar-benar sangat berani. Orang ini seharusnya bukan Master Obat Qin, kan? Seharusnya bukan. Kaisar Xiao pergi ke aula utama perjamuan apoteker lagi. Jika Master Obat Qin yang menghancurkan rumahnya, dia tidak akan memiliki niat untuk membantu. Mendengar pembicaraan para kultivator ini, raut wajah ketua berubah, dan dia meninggalkan tempat itu bersama bawahannya. Jelas, Eric Qin tidak berada di sini. Ternyata setelah diikuti oleh mereka, Eric Qin memiliki satu pilihan, yaitu meminta bantuan Alfred Xiao. Dengan kekuatan Kaisar Xiao, mereka bahkan tidak bisa menyerangnya dengan terang-terangan. Tetapi Alfred Xiao meraung dengan marah kemarin malam, dan dia tidak terlihat rendah hati sama sekali, dan dia pergi ke aula hari ini. Sangat mungkin Eric Qin tidak kembali sama sekali. Kemudian hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu setelah menyadari keberadaan mereka, mereka memilih untuk pergi. Coba selidiki, berapa banyak kapal spiritual yang melaut pada hari kita pergi, dan apa saja rute mereka. Mata ketua itu dipenuhi dengan cahaya dingin, dan dia mengepalkan tangannya. Beberapa dari mereka adalah orang-orang kuat yang didukung oleh banyak sumber daya negara Yu. Tujuannya adalah untuk menjadi orang berguna pada saat kritis. Apalagi putra mahkota Yu sangat berpeluang untuk mewarisi negara Yu. Jika mereka tidak bisa melakukan hal besar yang dia suruh, maka pasti akan membawa sial bagi kehidupan semua orang di masa depan. Kumpulkan orang kita semua, tidak peduli kapal spiritual mana yang dinaiki keempat orang ini, kita harus menemukannya. Di dalam laut badai, ada lautan tak terbatas di sekelilingnya. Bahkan jika kultivator menyebarkan kerohanian, batas yang dicapai kebanyakan adalah ketiadaan. Pada awalnya, semua orang gugup ketika mendengar ucapan Benji Dai, tetapi setelah beberapa hari tidak ada yang terjadi, semua orang kembali ke ketenangan mereka sebelumnya. Meskipun kecepatan kapal spiritual tidak secepat orang yang terbang, tetapi itu tidak terlalu lambat dan sebaliknya malah stabil. Dalam kapal spiritual, beberapa kultivator memasuki ruangan dan menutup diri di dalamnya, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kebanyakan kultivator tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kerumunan dengan 2 atau 3 orang, atau lebih dari selusin orang, berkumpul di aula haluan dan berbicara satu sama lain tentang hal-hal rahasia atau rumor unik dari seluruh belahan dunia dewa. Bukannya kultivator tidak bekerja cukup keras dan tidak tahu manfaat dari kultivasi. Sebaliknya, ketika kultivasi mencapai tahap fase penilaian, mengurung diri yang biasa selama beberapa hari, atau bahkan puluhan hari, tidak akan membuat terobosan besar. Kultivator fase penilaian kultivator memiliki waktu yang lama, jangankan puluhan hari, bahkan waktu beberapa tahun, tidak ada apa-apanya bagi mereka.
Sangat sulit bagi para kultivator yang telah mencapai tingkat kultivasi ini untuk terus meningkat. Begitu banyak orang yang menaruh kepercayaan mereka dalam mencari wilayah rahasia, reruntuhan atau gua dan berkah lainnya yang ditinggalkan oleh berbagai zaman kuno. Selama mendapatkan harta karun berharga dan warisan zaman kuno, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan menembus fase Mahayana yang legendaris di dunia. Dan jika ingin mengetahui banyak kontak rahasia dan ekstensif, maka kamu perlu memiliki lebih banyak informasi. Bersambung.